Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu sehat. Baik, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai budaya organisasi yang dihubungkan dengan manajemen perubahan atau implementasi perubahan pada PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Evia Octaviani, NIM 31218106, dan teman-teman saya. Nama saya Devani Hikmah Febrianti, NIM 31218335. Nama saya Fajriati Ajis, NIM 31218103. Nama saya Elvira Melianzani, NIM 31218095. Perkenalkan, nama saya Fal Setiawan, NIM 31218111. Pengertian budaya organisasi menurut Susanto tahun 2006 memberikan definisi budaya organisasi sebagai nilai yang membimbing sumber daya manusia untuk menangani masalah eksternal dan upaya menyesuaikan integrasi ke dalam perusahaan sehingga setiap anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan harus bagaimana mereka bertindak atau berperilaku. Karakteristik budaya organisasi. Budaya bertindak sebagai mekanisme pembuatan dan kontrol yang memandu dan membentuk sikap dan perilaku karyawan. Menurut Robbins 2007 menuturkan 7 karakteristik budaya sebagai berikut. 1. Inovasi dan keberanian untuk mengambil resiko, yaitu sejauh mana karyawan diharapkan didorong untuk menjadi inovatif dan mengambil resiko. Yang kedua, perhatian terhadap detail adalah sejauh mana karyawan diharapkan untuk melakukan ketepatan, analisis, dan perhatian terhadap perincian. Yang ketiga, berorientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen lebih berfokus pada hasil daripada teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai hasil ini. Yang keempat, berorientasi kepada manusia, yaitu sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil ini pada orang-orang dalam organisasi. Yang kelima, berorientasi pada tim, yaitu sejauh mana aktivitas kerja organisir dalam tim. Yang keenam, agresivitas adalah sejauh mana orang agresif dan kompetitif daripada santai. Yang terakhir, stabilitas adalah sejauh mana kegiatan organisasi menekankan status dibandingkan dengan pertumbuhan. Perubahan budaya organisasi di PT Tambang Batubara Bukit Asam. PT Tambang Batubara Bukit Asam merupakan salah satu di antara 4 perusahaan tambang batubara yang saham utamanya dimiliki oleh perusahaan keluarga yang berasal dari Cina perantauan. Keluarga tersebut masuk dalam bidang usaha penambangan batubara sudah sejak tahun 1970-an. Perusahaan didirikan karena pemegang saham ingin mendisverifikasi usahanya dari tambang bawah tanah menjadi tambang bawah atas. Perusahaan memulai studi kelayakan pada tahun 1989 dan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 1995. Perubahan budaya organisasi pada PT Tambang Batubara Bukit Asam terjadi karena adanya keadaan yang dimana manajemen puncak atau direksi dan manajemen satu tingkat di bawah perusahaan mulai menyadari bahwa perusahaan harus segera mengurangi ketergantungan mereka pada pasar utama dan masuk ke pasar-pasar yang lainnya. Dari hasil diskusi di antara manajemen puncak disimpulkan bahwa perusahaan tidak akan sukses di pasar-pasar yang baru apabila manajemen tidak mampu merubah asumsi dasarnya. Di dalam beradaptasi terhadap eksternal, di pasar utama asumsi dasar bahwa kemampuan perusahaan untuk berproduksi sesuai dengan tuntutan pembeli itu sudah dapat membawa kesuksesan. Sedangkan di pasar global, perusahaan tidak akan sukses dalam bersaing apabila tidak mampu memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Selanjutnya, berdasarkan asumsi baru, manajemen perubahan mulai mengevaluasi internal perusahaannya. Dari evaluasi ini, mereka melihat bahwa yang pertama, kemampuan keuangan perusahaan untuk beroperasional sudah sangat terbatas karena perusahaan untuk menghasilkan laba sangat rendah karena harga jual saat ini tidak mampu menutup biaya operasi. Yang kedua, debt equity terlalu besar sehingga sulit untuk meningkatkan jumlah pinjaman sementara. Pemegang saham utama sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mungkin membantu. Bahkan kemungkinan saham dalam perusahaan akan dijual kepada pemegang saham baru sebagai alternatif penyelesaian kesulitan keuangan yang dialami mereka. Ketergantungan perusahaan terhadap tenaga asing yang menduduki posisi kunci di operasional sangat tinggi,
Sementara proses transfer of knowledge tidak pernah sukses karena orang yang direkrut tidak memiliki keahlian, sedangkan yang sudah memiliki keahlian cenderung pergi. Menimbang tuntutan eksternal dan keadaan internal, manajemen puncak perusahaan memutuskan bahwa mereka harus melakukan suatu perubahan yang cukup. Menimbang tuntutan eksternal dan keadaan internal, manajemen puncak perusahaan memutuskan bahwa mereka harus melakukan suatu perubahan yang cukup mendasar di dalam perusahaannya. Mengingat waktu yang tersedia tidak terlalu banyak dan rumitnya perubahan harus dilakukan, manajemen perusahaan meminta bantuan konsultan untuk membantu mereka dalam melakukan perubahan ini. Selanjutnya, dalam usaha menyamakan persepsi di antara manajemen puncak, pihak konsultan meminta pimpinan puncak perusahaan untuk bersama-sama berdiskusi tentang impian dan harapan mereka terhadap perusahaan. Dari diskusi-diskusi di antara mereka diformulasikan bahwa tujuan usaha perusahaan selalu dalam industri pertambangan batubara yang memperhatikan isu-isu lingkungan. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan akan selalu menjunjung tinggi kepuasan pelanggan, nilai pengambilan investasi bagi pemegang saham, dan kesejahteraan karyawan. Untuk memastikan impian tersebut tercapai, maka puncak sepakat untuk menetapkan beberapa sarana perubahan yang harus dilakukan oleh mereka. Sasaran mereka terdiri dari 1. Perkembangan perusahaan yang dapat dilihat dari peningkatan kemampuan finansial, peningkatan jumlah produksi, serta peningkatan kemampuan dalam pengelola operasional. 2. Peningkatan kemampuan bersaing yang dapat dilihat dengan membandingkan kemampuan perusahaan dalam menjual produk, menarik dan memelihara karyawan yang menarik investor. 3. Peningkatan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan lingkungan internalnya sehingga tanggap dengan perubahan dan bereaksi cepat dengan perubahan yang terjadi. Perkembangan kompetensi karyawannya yang dapat dilihat dari usaha perusahaan untuk meningkatkan keahlian mereka serta dorongan yang diberikan agar mereka berkarya berdasarkan etika bisnis. Pada tahap inilah timbul kesepakatan antara manajemen puncak beserta manajemen menengah untuk melakukan beberapa program utama yang dilakukan oleh manajemen perusahaan B. Untuk merealisasi perubahan tersebut adalah 1. Memformulasikan nilai-nilai baru. Sementara keunggulan belum optimal, maka perusahaan menetapkan bahwa mereka akan meningkatkan keunggulan pemasarannya melalui hubungan individual. Usaha manajemen untuk yang baru timbul nilai-nilai baru yang dulu kurang dikenal oleh karyawan perusahaan seperti transparansi, pelayanan melalui pikiran dan hati, kesadaran biaya, peningkatan mutu pekerja secara terus-menerus. Yang kedua, proses sosialisasi nilai-nilai baru. Dengan proses ini diharapkan setiap orang akan memahami dampak nilai-nilai baru tersebut bagi perilaku kerjanya, sehingga mereka mampu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang harus dilakukan agar mereka dapat mengikuti perubahan yang terjadi. Yang ketiga, merubah struktur organisasi. Dengan adanya perubahan nilai-nilai bersama manajemen perusahaan, juga merasa bahwa struktur organisasi perusahaan harus diselaraskan. Hal pertama yang dilakukan adalah membedakan fungsi-fungsi yang menjadi inti dari usaha ini dan fungsi-fungsi yang menjadi supporting, sehingga terlihat jelas siapa yang fungsi utamanya melayani pelanggan eksternal dan siapa yang melayani pelanggan internal. Hierarki di dalam desain struktur organisasi baru dibuat lebih pendek. Pendelegasian wewenang diperbesar sehingga setiap fungsi yang ada. 4. Mengintegrasikan sistem informasi. Untuk merubah situasi seperti ini di masa yang akan datang, maka manajemen perusahaan B menetapkan bahwa pembenahan sistem informasi manajemen harus segera dilaksanakan sehingga semua fungsi yang terkait dengan pemasaran dapat mengakses informasi yang up to date dan dapat dipercaya mengenai pelanggan dan biaya yang terkait. Yang kelima, menyempurnakan pengelolaan SDM. Manajemen perusahaan menyempurnakan kebijakan-kebijakannya dalam mengelola sumber dayanya. Dalam penyempurnaan ini dipastikan bahwa karyawan yang mampu melayani pelanggannya sadar akan biaya dan mau melakukan peningkatan mutu secara terus-menerus, bahkan berinovasi akan mendapatkan penghargaan baik secara finansial maupun non-finansial.
Penyempurnaan ini juga memastikan bahwa segala kebijakan di bidang sumber daya manusia bersifat transparan, hal mana yang tidak pernah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga ini. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.